Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang akuntansi perubahan kepemilikan yang ketiga, yaitu mundurnya anggota dari persekutuan. Dari outline materi akuntansi perubahan kepemilikan persekutuan, materi di video ini adalah materi yang keempat ini, yang saya beri tanda berhentinya atau mundurnya anggota dari persekutuan. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini mempermudah pemahaman saudara tentang materi ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesuksesan buat saudara. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, ketika anggota mundur dari persekutuan, ketika anggota berhenti dari anggota persekutuan, maka anggota persekutuan tersebut memiliki hak untuk menarik investasinya dari persekutuan. Nah, persoalan akuntansi untuk pengunduran diri anggota dari persekutuan adalah satu, penyerahan hak kepemilikan anggota yang mengundurkan diri dengan cara satu, menutup akun modalnya, menyerahkan aset kepadanya. Jadi nomor satu, menutup akun modalnya. Nomor dua, menyerahkan aset kepadanya. Hanya untuk fleksibilitas, biasanya aset yang diserahkan berupa kas, berupa kas. Karena tentu persoalan akan menjadi rumit ketika yang diserahkan kepada anggota itu adalah tanah, lalu mobil. Ini menjadi rumit ya. Ketika kas, uang tunai yang diserahkan ini menjadi lebih sederhana. Maka lazimnya adalah uang tunai. Karena aset-aset lain masih tetap, persekutuan ini masih tetap berjalan, begitu. Baik, ketika anggota mengundurkan diri, maka ada beberapa alternatif ya tekniknya. Walaupun yang kita pelajari nanti hanya yang nomor 3 ya. Nomor 1 dan 2 dengan berbekal logika, saudara saya anggap bisa menyelesaikannya ya. Nomor 1 bagaimana? Nomor 1, kepemilikan anggota yang mengundurkan diri dibeli oleh orang lain di luar persekutuan. Dalam kondisi ini, modal dan aset persekutuan tidak mengalami perubahan. Jadi ada anggota namanya Maryuni. Maryuni pengen mundur diganti Maryatun. Maryatun yang membeli kepemilikan Maryuni. Ya sudah, Maryatun mundur, Maryuni mundur, Maryatun masuk. Apa kebalik ya? Saya lupa tadi, maaf. Saya ulang saja lah, pakai nama lain ya. Jadi Maryuni anggota persekutuan pengen mundur, diganti Silvi. Maka Maryuni mundur, Silvi masuk. Pembelian Silvi kepada Maryuni adalah transaksi pribadi ya. Jadi bayarnya berapa, menerima uang berapa Maryuninya, itu transaksi pribadi. Yang ada di persekutuan hanya konversi modal Maryuni menjadi modal Silvi. Selesai, nomor 1. Nomor 2, kepemilikan anggota yang mengundurkan diri dibeli oleh para anggota pemilik persekutuan yang masih ada. Dalam kondisi ini, modal dan aset persekutuan tidak mengalami perubahan secara total, namun terjadi perubahan komposisi akun modal di antara para anggota pemilik persekutuan. Kemarin pernah ada ya, orang yang masuk dengan cara membeli kepemilikan anggota yang lama. Ini kebalikannya. Orang keluar, kepemilikannya dibeli oleh salah satu atau salah dua atau salah tiga anggota yang ada. Ini juga transaksi pribadi, aliran asetnya, transaksi di persekutuan, hanya tinggal perubahan komposisi modalnya. Lalu yang ketiga yang nanti akan kita bahas secara teknis ya, kepemilikan anggota yang mengundurkan diri diselesaikan oleh persekutuan sehingga modal dan aset persekutuan menjadi berkurang gara-gara keluarnya anggota ini. Begitu ya. Baik. Ketika anggota yang mengundurkan diri diselesaikan oleh persekutuan, maka ada 3 alternatif ya.
Alternatif itu adalah dikaitkan dengan berapa modal anggota tersebut dan anggota tersebut ditebus dengan aset berapa. Itu ada 3 alternatif. 1, modalnya ditebus dengan aset persis sejumlah modalnya. Aset yang digunakan untuk nebus, kas yang digunakan untuk nebus persis sama dengan jumlah modalnya. Dia punya modal 60 juta. Dia keluar, berikan aset, berikan uang 60 juta. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua, dia punya modal 60 juta, dia keluar ditebus 74 juta. Anggota yang lama sepakat, ya sudah, kalau kamu keluar modalmu 60 juta, tak kasih 74 juta sebagai ucapan terima kasih karena Bapak telah ikut membesarkan persekutuan. Di saat persekutuan sudah bagus, sudah jaya, Bapak terpaksa dengan alasan tertentu mengundurkan diri dengan baik-baik. Oke, kita berikan lebih, 74 juta. Alternatif ketiga, dia punya modal 60 juta, dia keluar, mundur, ditebus aset oleh persekutuan cuma 53 juta. Kenapa seperti ini? Firma lagi terpuruk, ya. Diajak berjuang, firma lagi terpuruk, malah lari dari kenyataan. Bapak ini malah keluar. Ya sudah, 60 juta, nih tak beri 53. Dan semuanya ini artinya kesepakatan, ya, sudah ada kesepakatan, ya, antara anggota yang mau keluar dengan semua anggota. Nah, bagaimana tekniknya? Kita lihat satu persatu. Ada contoh ini. Persekutuan AR dan Hanif, laporan posisi keuangannya seperti itu. Ya, dilihat. Kalau terlalu cepat bisa di-pause dulu videonya. Nah, jadi persekutuan AR dan Hanif sepakat membagi laba dan rugi dengan rasio 30 untuk Akila, 45 untuk Rangga, 25 untuk Hanif. Pada saat posisi keuangan seperti tersebut, tanggal 5 Januari Akila mengundurkan diri. Seluruh anggota persekutuan menyetujui, menyepakati bahwa persekutuan akan membayar kepemilikan Akila sebesar 60 juta secara tunai. Buat jurnalnya. Modal Akila berapa? Lihat itu di laporan posisi keuangan. 60 juta. Keluar, diberi uang 60 juta, diselesaikan 60 juta. Gampang banget ini. Yang seperti ini nggak akan keluar di mid semester, ya. Jadi jurnalnya cukup modal Akila ditutup, modal itu tempatnya kredit. Kalau ditutup maka harus kita debit. Lalu kita berikan aset berupa uang, persekutuan mengeluarkan uang, kasnya kredit, angkanya 60 juta. Gampang banget. Iki uang meteng ya bisa. Jadi bisa, gampang banget. Saking gampangnya. Berikutnya, pembayaran kepada anggota yang keluar lebih besar dari saldo kredit modal yang bersangkutan. Contohnya, seperti itu laporan posisi keuangannya, keterangannya aturan pembagian laba ruginya masih sama dengan contoh sebelumnya. Pada tanggal 5 Januari, Akila keluar. Dia punya modal 60 juta, anggota sepakat menebus dia, menyelesaikan dia dengan aset berupa uang tunai 74 juta, diberi lebih. Bagaimana jurnalnya? Maka jurnalnya, modal Akila ditutup, kita debit sebesar 60 juta. Tapi persekutuan mengeluarkan uang 74 juta, kas kredit 74 juta. Enggak imbang ini, debit 60, kredit 74. Maka debit lagi mengurangi modalnya Rangga. Modal Rangga berkurang, modal Hanif berkurang. Ini kan kurang 14 juta ya. Maka Rangga dan Hanif ikut menanggung yang 14 juta itu, 14 juta itu. Nah, caranya membagi ke Rangga dan Hanif bagaimana? Ke aturan pembagian laba rugi. Tadi aturan pembagian laba ruginya adalah Rangga 45, Hanif 25. Berarti 45 berbanding 25. 45 berbanding 25, 70. 45 per 70 kali 14 juta, 25 per 70 kali 14 juta. Angkanya masing-masing 9 juta dan 5 juta. Begitu caranya. Ditanggung Rangga. Jadi gara-gara Akila keluar, modal Rangga berkurang, modal Hanif berkurang, ya, untuk memberikan penghargaan kepada modal Akila. Begitu. Jelas ya? Nah, alternatif berikutnya,
ingin memberi penghargaan lebih, tetapi tidak mengurangi akun modal anggota yang ada. Kalau ini tadi kan repot ya. Ini kalau ketahuan istrinya Rangga kan istrinya bisa ngamuk ini. Masa modal suami saya berkurang gara-gara Akilah keluar, nggak nyambung ini. Nah misalnya begitu. Ada alternatif dengan cara membentuk goodwill. Berani memberi penghargaan lebih kepada anggota yang keluar, itu artinya persekutuan sedang bagus, pasti. Maka dengan cara berani membentuk goodwill untuk Akila, ya, agar tidak usah mengurangi modalnya Rangga dan modalnya Hanif. Maka ketika membentuk goodwill, jurnalnya menjadi seperti ini. Modal Akilanya dinaikkan dulu dengan cara membentuk goodwill sejumlah 14 juta. Kenapa 14 juta? Persekutuan menghendaki memberikan kepada Akila 74. Maka akun yang harus dinaikkan, akun modal yang dinaikkan sebesar 14 juta. Maka goodwill debit, modal Akila kredit 14 juta. Dengan jurnal ini sekarang akun modal Akila menjadi bukan 60, tetapi 74. 60 ditambah 14. Baru kita selesaikan 74 juta, jurnalnya modal Akila debit 74 juta, kas kredit 74 juta. Ini alternatif ya. Kalau tadi memberi penghargaan pada Akila dengan cara mengurangi modalnya Rangga dan Hanif, kalau sekarang modal Rangga dan Hanif tidak terpotong. Nah, itu alternatif membentuk goodwill untuk Akila. Alternatif lain bisa saja dengan cara membentuk goodwill tidak hanya untuk Akila justru, tetapi dinikmati juga oleh Rangga dan Hanif. Goodwill yang dibentuk itu dinikmati oleh Akila, Rangga, dan Hanif. Baik yang keluar maupun yang masih ada menikmati kenaikan aset berupa goodwill itu. Aset naik, ekuitasnya modalnya naik. Nah, maka kalau goodwill itu dibentuk untuk semua anggota, goodwill dibentuk sebesar jumlah tertentu yang akan dapat dialokasikan kepada semua anggota. Jumlah yang akan diterima oleh Akila 74. Maka caranya, persekutuan membentuk goodwill sejumlah angka tertentu yang 30%-nya itu adalah 14 juta. Saya ulang, goodwill yang harus dibentuk oleh persekutuan adalah sejumlah tertentu yang 30%-nya untuk Akila itu adalah 14 juta. Karena memang persekutuan ingin memberi Akila itu 14 juta. Dan 14 juta itu adalah 30%-nya. Berarti goodwill yang harus dibentuk adalah 46.666.667. 46.666.667. Angkanya nggak bagus ya, nggak apa-apa ya. Dari mana? 100 per 30 kali 14 juta. Maka goodwill yang harus dibentuk sebesar 46 juta sekian ini. Lalu Akila dapat 30%, 14 juta. Rangga dapat 30%, Rangga berapa tadi ya? 45%. Lihat aturan pembagian laba rugi. 45%, 21 juta. Hanif dapat 25%, 11.666.667. Nah, sehingga modal Akila bertambah, modal Rangga bertambah, modal Hanif bertambah. Saya tanya, modal Akila saldonya menjadi berapa? 74. 60 awalnya ditambah 14. Sehingga ketika diselesaikan jurnalnya modal Akila debit 74 juta, kas kredit 74 juta. Clear ya? Jelas ya? Itu. Baik, kalau sudah jelas, yang ketiga, yang pertama tadi 60 diberi 60, yang kedua 60 diberi 74, yang ketiga 60 diberi lebih rendah 53 ya. Contohnya sama dengan tadi, silahkan kalau saya terlalu cepat boleh di pause videonya, boleh di stop ya. Jadi ini firma sepakat membayar kepemilikan Akila sebesar 53 juta. Akila modalnya 60. Keluar diberi 53 juta. Maka jurnalnya modal Akila debit 60 juta. Kasnya kredit 53 juta. Nah, enggak seimbang ya, debitnya 60, kreditnya 53. Masih ada 7 juta. 7 juta ini diberikan kepada orang yang masih ada di dalam persekutuan. Tadi saya bilang kenapa tebusan Akila ini kok lebih rendah? Karena firma lagi jelek.
Akila lari dari kenyataan. Maka Rangga dan Hanif yang menjaga persekutuan ini, yang nanti calonnya akan rugi nih, akan rugi nanti. Maka Rangga dan Hanif ya, jadi 7 juta ini diberikan kepada Rangga dan Hanif. 45%, 25%, 7 juta. Sehingga modal Rangga kredit, modal Hanif kredit. Oke ya, clear ya. Nah, alternatif berikutnya, ini kan ada kesempatan ini Akila itu modalnya 60 juta, tapi mau ditebus dengan angka cuma 53 juta. Ada 7 juta ini, 7 juta ini. Gimana ya, firma lagi jelek sementara kita punya akun goodwill. Goodwill itu kan nggak real. Nanti kalau persekutuan betul-betul dilikuidasi, bahaya ini. Kita punya aset ompong, aset kopong, ada angkanya, nggak ada wujudnya. Maka begitu Akila keluar dan ada kesempatan uang 7 juta ini kesempatan kita untuk menutup sebagian goodwill. Nah, jadi goodwillnya kita tutup sebagian, lumayan ya. Tidak usah diberikan kepada Rangga dan Hanif, tapi digunakan untuk menutup goodwill. Maka jurnalnya modal Akila, debit, goodwill, kredit. Kalau perusahaan punya akun goodwill ya, punya akun goodwill debit, kok perusahaannya lagi sulit. Nah ini kan bahaya, biasanya punya goodwill itu perusahaannya harus bagus. Lah ini kok dulu pernah bagus, dibentuk goodwill, sekarang lagi terseok-seok, mengalami financial distress, maka ada kesempatan untuk menutup goodwill. Nah, menutup sebagian, 7 juta. Nah, sehingga modal Akila sekarang menjadi 53 ya. 60 di debit 7, masih 53. Selesaikan modal Akila, debit 53 juta, kas kredit 53 juta. Begitu ya. Nah, tuntas sudah, sekarang latihannya seperti ini, silahkan dikerjakan. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe dan like dan share kepada teman-teman saudara, biar semakin banyak yang dapat memperoleh manfaat dari video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.